bahwa Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu dirinya meliputi segala sesuatu. Padahal Allah itu yang menamai dirinya sesuatu itu. Allah menamai dirinya sesuatu. Kalau Allah menamai dirinya sesuatu, maka segala sesuatu itulah diriku. Segala yang wujud itulah diriku. Segala yang berupa itu adalah diriku. Karena yang menjadikan itulah yang jadi. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Begitulah Allah membukakan rahasia dirinya kepada hamba yang ia pilih, kepada hamba yang ia berikan keistimewaan. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah senantiasa merahmati secara khusus kepada orang-orang yang ia pilih. Orang yang pilih itu Bapak Ibu, itulah orang yang beruntung. Yahdi may yasha namanya. Orang yang ia pilih itulah orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk untuk bisa berjumpa akan diriku, kata Tuhan. Maka supaya kita selalu berjumpa dengan diri Tuhan, maka tetaplah kita untuk selalu istiqomah, bersungguh-sungguh kita ini di dalam hidup untuk menghapuskan akan wujud diri kita ini. Jangan sampai lagi terpandang dan tertelik akan rasa keakuan diri kita ini yang berdiri dengan sendirinya. Kalau tidak ada lagi rasa keakuan diri yang berdiri dengan sendirinya, insya Allah selamat kita dunia sampai akhirat. Andai kata kita mati, kalau tidak hilang, dia tidak hancur dimakan bumi, tidak hancur dimakan belatung, tidak membangkai dan tidak membusuk. Orang yang hancur dimakan belatung dan membusuk itu Bapak Ibu, karena dia tidak mengenal rahasia dirinya yang sebenarnya. Dia mengatakan dirinya asalnya dari tanah. Kalau diri kita ini asalnya dari tanah, tidak mengenal akan hakikat tanah itu, ya tetap dia membangkai dia. Pasti berpisah antara ruh dengan tubuh itu. Tapi kalau kita memahami tanah itu asalnya daripada air, air asalnya daripada angin, angin asalnya daripada api, api itu asalnya daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad itulah rupa Allah. Maka zahir dan batin sempurna wujudnya. Dari mana datangnya, di situ pulangnya. Inilah rahasia namanya. Kita pertajam pandangan hati dan jiwa kita untuk menilik rahasia di balik rahasia segala yang wujud ini. Bahwa tanah itu nur, air itu nur, angin itu nur, api juga nur. Ini yang dikatakan nur ala nur. Ketika nur ini telah sempurna dibuat oleh Allah, yang disebut namanya jasad, yang disebut namanya Adam. Wa nafahtu fihi min ruh. Lalu ditiupkan ruh. Ruh itu juga nur. Maka yang masuk nur, yang menanti dan menghadang juga nur. Inilah yang dikatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maka yang menghembuskan itulah sebenarnya yang fana. Yang menghembuskan itu sebenarnya yang lenyap ke dalam diri Adam. Kalaulah yang menghembus dan meniupkan itu yang fana dan lenyap ke dalam diri Adam, sebenarnya Adam itu tiada lain aku, kata Tuhan. Maka ketika malaikat diperintahkan Allah untuk membuat batang tubuh Adam, maka malaikat pun tidak mampu, Bapak Ibu. Ya Allah, bagaimana cara aku membuat Adam, ya Allah? Bagaimana bentuk dan rupanya, ya Allah? Padahal contoh sebelumnya belum ada, ya Allah.
wahai malaikat, buatlah Adam itu tubuhnya sama seperti akan diriku, kata Tuhan. Lalu siapa sebenarnya malaikat? Malaikat itu tidak lain adalah rupa dirinya Allah juga. Maka secara makrifat Allah menzahirkan dirinya. Ketika Allah telah menzahirkan dirinya, disitulah dia menamai dirinya dengan Adam. Maka Adam itu tiada lain, aku sendiri yang telah wujud dan nyata, kata Tuhan. Itulah tajalli namanya. Kalau Allah tidak menzahirkan dirinya, maka dia tetap berada dalam keadaan batin. Batin dia tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat. Tapi setelah dia mentajalikan dirinya, menzahirkan dirinya, barulah dia bisa dikenal dan disaksikan nyata berupa insan ini. Jadi kalau kita sudah memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan namanya hidup yang barokah itu. Umur yang barokah, usia yang barokah. Ya. Barokah itu karena kita mengenal akan Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, baru kita tahu yang barokah itu. Yang akan menjadi rahmatan fil alamin, itu yang nur itu. Yang menjadi rahmatan lil alamin juga nur itu. Jadi dah zahir batin, Bapak Ibu. Inilah yang kita mantapkan pemahaman kita sebelum habisnya usia umur kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal akan aku di dunia, pasti dia sudah tidak mengenal aku nanti di akhirat. Itulah yang dikatakan Allah wa adalun sabila.